Nah, setelah kemarin udah unbox seri Galaxy A25, kali ini giliran Samsung Galaxy A15-nya nih guys, yang akan saya unbox. Dan yang menarik pada seri ini adalah chipset yang digunakan, yaitu MediaTek Dimensity 6100 Plus yang berfabrikasi 6 nanometer, yang termasuk chipset 5G baru dengan performa yang tergolong mumpuni dan cocok nih untuk kebutuhan saat ini. Kenapa bisa begitu? Namun sebelum lanjut bahas, yuk kita unboxing dulu sebentar. Tampilan depan boxnya masih sama dan menampilkan sekilas desain dari Samsung Galaxy A15 5G. Untuk varian memori unit yang akan kita unbox kali ini memiliki RAM 8GB dan storage 256GB. Sedangkan untuk varian warnanya berwarna yellow. Langsung kita buka aja segelnya dan lihat apa aja sih dalam kemasan boxnya. Begitu dibuka, langsung ada dus kecil lagi nih yang di dalamnya terdapat kabel data USB-C to C serta buku panduan dan kartu garansi resminya. Baru kemudian unit smartphone yang masih terbungkus. Kita letakkan dulu. Nggak ketinggalan di bagian paling bawah ada SIM ejectornya nih. Itu dia sih dalam kemasannya, kita rapikan dulu ya guys. Kita lepas dulu plastik bungkus HP-nya, serta IMEI yang menempel di bodi belakangnya ini. Dan kesan pertama lihat warna kuning di bodi belakangnya ini sih nggak kalah cakep tuh sama warna birunya A25 kemarin. Malah kalau yang ini bila terkena sinar ada efek warna primsnya gitu. Build quality-nya juga terasa cukup solid, walaupun saat diketuk masih terasa ada sedikit ruang nih di bodi belakangnya. Dan finishing doff-nya ini tentunya bikin gak mudah ninggalin bekas sidik jari. Di sebelah kanan frame ada tombol volume dan power yang sekaligus untuk set fingerprint. Dan desain frame untuk seri ini pun ikutan berubah dan rada menjorok di bagian tombolnya. Lalu di kiri ada lubang kecil untuk buka slot SIM yang bertipe hybrid juga, sama sih kayak A25-nya. Di atas cuma ada lubang mic dan di bawah ada lubang mic lagi, charger dan speaker. Kita nyalakan dan sentuh dulu sebentar. Inilah tampilan awal dari Samsung Galaxy A15 5G-nya. Pakai interface One UI 6 yang berbasis OS Android 14. Enaknya HP baru tuh ya gini, belum udah langsung ngerasain versi software terbarunya dari Samsung. Memori internalnya sendiri saat HP dinyalakan baru terpakai sebanyak 7% atau sekitar 19,6GB untuk aplikasi bawaan dan sistemnya. Dan untuk desain layarnya sendiri masih sama, yaitu pakai desain Infinity U Display dengan bezel yang tidak begitu tipis di bagian atas dan kanan kirinya dan tetap terasa tebal di bagian dagu. Dengan ukuran layar 6,5 inch beresolusi Full HD Plus dengan panel Super AMOLED dan refresh rate 90Hz serta keserahan layar mencapai 800 nits. Namun sayangnya kualitas layarnya yang udah tajam ini tidak didukung dengan kualitas audio yang mumpuni kayak A25-nya. Tapi kualitas mono speakernya nggak jelek-jelek banget loh guys, kurang lebih kayak gini nih suaranya. Pada bagian menu kameranya juga masih tergolong banyak nih modenya. Tapi untuk rekaman videonya hanya bisa merekam di resolusi Full HD 30fps. Setup triple kameranya sendiri terdiri dari main kamera sebesar 50MP tanpa OIS. Didukung lensa ultrawide 5MP dan lensa makro 2MP. Sedangkan untuk kamera selfie-nya berukuran 13MP yang juga bisa merekam video Full HD di 30fps. Untuk pembahasan detail dari hasil jepretannya pun nanti akan kita bahas di video yang berbeda. Tapi berikut adalah beberapa contoh hasil jepretannya. Kalau yang A25 kemarin pakai chipset Exynos-nya Samsung, seri ini malah pakai chipset Dimensity 6100 Plus-nya MediaTek yang berfabrikasi 6 nanometer. Dipadukan dengan RAM 8GB dan storage 256GB, performanya ternyata lumayan juga nih. Terbukti dari skor pengetesan Antutunya bisa mencapai 300 ribuan. Sama ya, untuk pembahasan detail mengenai performanya juga nanti akan kita buatkan di video reviewnya. Yang jelas sih dengan skor segede ini pastinya masih bakal enak nih untuk kebutuhan harian yang standar hingga untuk kinerja yang rada berat sekalipun.
Apalagi kapasitas baterainya juga 5000 mAh yang didukung 25 watt fast charge. Jadi nggak bakalan terlalu kepikiran juga nih kehabisan baterai. Bonusnya HP ini juga sudah mendukung fitur NFC yang bakal jadi deal breaker sendiri untuk sebagian orang untuk saat ini. Kesimpulannya, jika dibanding seri A25-nya kemarin, Samsung Galaxy A15 5G ini memang terasa berbeda di bagian chipsetnya. Dan tentunya di bagian kameranya pun tidak ada OIS-nya. Tapi kalau budget kamu nggak nyampe ke yang A25, saya rasa A15 5G ini udah lebih dari cukup. Yang tentunya sudah pakai software terbaru dari Samsung yaitu One UI 6, dan untuk performanya pun Dimensity 6100 Plus ini nggak jauh beda tuh sama Exynos versi terbarunya Samsung. Apalagi untuk all-around fiturnya, Galaxy A15 ini juga tergolong komplit nih guys. Dan tentunya selisih harganya pun lumayan berbeda. Nah, yang tertarik atau berminat untuk membeli seri baru ini, linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.